Oke, selanjutnya di sini kita akan mencetak nota. Yang pertama kita masuk dulu ke akun kita. Kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan mencetak nota di bagian transaksi di dalam cetak detail ini. Di sini kita akan cetak nota. Jadi untuk data-data yang sudah tersimpan di sini nanti akan kita cetak di bagian bawah cetak nota ini. Untuk itu kita akan membuat satu halaman. Kita ke Visual Studio Code dulu. Di sini kita ke bagian petugas. Oke, di bawah petugas ini kita tambahkan satu file dengan nama nota.php. Oke. Di sini kita akan isikan script untuk notanya. Yang pertama lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian include tanda seru, konektor.php, kemudian send kutip lalu titik koma, lalu kita tutup tanda tanya. Yang di bawah juga kita buka PHP, kemudian kita tutup. Kemudian di sini akan kita isi keterangan. Kita buka di sini. Kita buka dulu di database kita. Kita lihat di bagian transaksi. Karena detail transaksi itu berada di dalam data transaksi ini, maka di halaman ini juga akan kita isi halaman ini dengan data seperti yang di ini. ID transaksi, tanggal terima. Kita ke Visual Studio Code, kemudian kita isi dengan ID transaksi, tanggal terima. Kita buatkan dulu di sini. Yang pertama kita panggil variabel ID transaksi sama dengan variabel di dalam kurung kotak. Sini dia panggil kembali ID transaksi. Kemudian kita tutup dengan titik koma, kita enter. Di sini dia panggil juga variabel data sama dengan mysql underscore query. Kemudian dalam kurung dia panggil kembali variabel konektor. Ini koma ketik 2 select bintang from transaksi where ID transaksi like kutip. Di sini variabel ID transaksi. Karena di dalam transaksi ini terdapat detail transaksi, jadi di sini kita panggil transaksinya. Jadi di sini akan ada ID transaksi karena kita memanggil ID transaksi ini dari tabel transaksi. Yang kita tutup dan titik koma, kutip lalu titik 2. Ini kita variabel konektor ini kosong. Yang kita enter. Di bawahnya if dalam kurung mysql underscore 6 rows, kemudian dalam kurung dia panggil variabel datanya.
tutup kurung, kemudian di sini lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita buka kurawal, lalu kita enter, di bawahnya ada while, dalam kurung dia panggil variabel d sama dengan mysql underscore fetch array, kemudian dalam kurung dia panggil variabel data. Kemudian kita tutup, lalu kita buka kurawal. Di sini dia akan panggil semua tabel tadi yang ada di database ini, ID transaksi, tanggal terima, dan seterusnya. Kita isi di sini variabel nomor 1 itu sama dengan dia panggil variabel d dalam kurung kotak. Di sini kita kutip ID transaksi yang pertama, titik koma, kita enter, di bawah variabel n2 sama dengan dia panggil variabel d lagi dalam kurung kutip. Di sini ada tanggal terima, ID petugas terima, tanggal terima, titik koma, kemudian variabel n3 dia panggil variabel d lagi dalam kurung kutip, itu ID petugas terima, kemudian titik koma. Lalu di sini ada variabel n4 sama dengan variabel d dalam kurung, itu setelah ID petugas terima, tanggal serah, ID petugas serah, sini tanggal serah, tutup. Lalu di bawahnya ada variabel n5 sama dengan variabel d. Ini tadi ID petugas terima, ID petugas serah, enter. Kemudian ada nomor 6, di sini dia panggil variabel d lagi. Kita lakukan seperti di atas, variabel d dalam kurung kutip, ini ID petugas serah, status, ID pelanggan. Di sini ada status, kemudian n7 sama dengan tip ID pelanggan, titik koma, kemudian ada n8 sama dengan dia panggil variabel d. Kita buka dulu, setelah ini baru kita isi variabel n9 sama dengan variabel d, buka, titik koma di belakang, ini ada ID pelanggan, setelah itu catatan nik nama penerima. Oke, butuh lagi satu, ini kita ambil, ID pelanggan, catatan nik nama penerima, sini catatan, dan yang kedua nik, kemudian yang terakhir nama penerima. Oke. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan catatan, ini kita hapus, ini kita hapus, catatannya juga kita hapus. Ini kita akan hapus, jadi kita tinggalkan nama penerimanya juga kita hapus. Ini akan kita ubah
kita akan ubah ID pelanggan ini dia bertukar posisi dengan status, lalu simpan. Ini kita ubah dulu di database-nya. Ini database kita ubah dulu di struktur, kita drop nick, catatan juga kita drop, dan nama penerimanya juga kita drop. Jadi di sini kita tinggalkan status, ini kita ganti ID pelanggannya menjadi status karena kita akan membuat dia berputar posisi. Ini tak perlu nama penerima saja seperti tadi. Oke. ID pelanggan tidak perlu mengubah status atau ID pelanggan, jadi di sini kita sudah. Ini kita lanjut di bawah sini, kita isi dengan nama program kita, nama web kita, yaitu InnoLaundry. Di sini kita isi dengan nota, kita enter, di bawahnya kita kasih HR, kita tutup. Kemudian di bawah R kita kasih nomor nota, sama dengan tanda kecil, lebih kecil tanda tanya PHP, echo, variabel N1, kemudian titik koma, lalu tanda tanya lebih besar. Kemudian di bawahnya itu ada tanggal terima, ini sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian echo, lalu variabel N2 karena N1 sudah ada. Kita lakukan seperti ini untuk seterusnya juga. Tugas terima sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian variabel N3, kemudian titik koma, lalu tanda tanya lebih besar, kemudian tanggal serah, sama dengan lebih kecil tanya PHP, echo, variabel N4, titik koma, tanda tanya lebih besar. Kemudian setelah tanggal serah ada ID petugas serah, petugas serah sama dengan kecil tanda tanya PHP, echo, variabel N5, titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar. Di bawah petugas serah ada status sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP, echo, variabel N6, titik koma, ini tanda tanya besar. Kemudian yang terakhir ada pelanggan
sama dengan lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel N7 tanda tanya lebih besar titik koma PHP echo. Oke, setelah itu kita lanjut, kita tutup dulu HR nya kita tutup. Kemudian kita lanjut, di bawahnya kita buka tabel border sama dengan kutip 1 kutip 21 cell padding sama dengan kutip 0. Sini ada cell spacing sama dengan kutip 20. Lalu di sini width sama dengan kutip 2 100%. Oke, kemudian kita tutup siku. Kemudian di bawahnya kita kasih hit, kita tutup. Kemudian di bawah hit ada tr, tutup. Di bawahnya kita th, tutup. Kemudian ada nomor, kita buka lagi th, kita tutup kembali, enter. Di bawahnya kita buka th, tutup. Ada jenis cucian, kita tutup kembali th nya, tutup kembali. Kemudian kita buka di jenis cucian ada berat, kita enter. Di bawahnya kita buka lagi th, tutup, kita tutup kembali. Di bawah berat ada harga satuan, kemudian kita enter. Kemudian kita tutup tr, kemudian kita tutup hitnya, enter. Lalu kita buka di sini di body, tanda tanya PHP, yang kita enter. Di sini ada variabel 0 sama dengan 1, 2. Sorry, di sini tidak pakai kutip, langsung titik koma. Kemudian kita enter. Di bawahnya dipanggil kembali variabel data sama dengan MySQL, scroll query, buka kurung, dipanggil kembali variabel konektor, koma 2 select bintang from detail transaksi where ID transaksi like. Nah, dia panggil kembali ID transaksi variabelnya. Kemudian kita tutup titik koma, kemudian kita enter. Di bawah sini while, dalam kurung dia panggil variabel d
sama dengan mysql underscore fetch array dalam kurung dipanggil konektor variabel data. Kemudian kita tutup, lalu kita buka kurawal. Di sini di bawah kita kasih tanda tanda besar. Kemudian kita enter, di bawah kita buka tr, lalu enter. Di sini kita buka td, kita tutup. Jangan lupa untuk kita tutup kembali. Di sini kita kasih lebih kecil php, sorry, tanda tanya php echo variabel nomor plus titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar untuk td. Kita enter, kita buka lagi td, kemudian php echo variabel d, tertib. Di sini dia panggil id jenis cucian. Kemudian di belakangnya kita kasih titik koma, ini tanda tanya lebih besar. Kemudian kita tutup td, kemudian kita enter. Ini kita buka lagi td, tutup, buka lagi, kemudian tutup. Ini kita kasih tanda tanya, sorry, kita tanda tanya php echo, dia panggil kembali variabel d. Kita buka, di sini dia panggil untuk beratnya. Kita tutup, lalu titik koma, kemudian tanda tanya besar. Oke, setelah itu kita tutup. Untuk bagian-bagiannya kita tutup, dan kita tutup tr. Setelah itu kita tutup di bodinya. Lalu kita tutup kabel. Oke, di bawah tr kita lupa tutup kurawalnya. Di sini sebelum tutup kurawal kita tanda tanya php, lalu kita tutup kurawal, kemudian tanda tanya besar. Oke, jadi ini kita hapus kurawal yang satu. Oke. Oke. Kemudian di sini kita simpan, lalu kita kembali, kita panggil dia di detail transaksi. Di detail, sorry, ini delete. Di detail transaksi. Ini kita lihat di bagian, oke, di sini kita panggil notanya. Ini kita tulis nota.php, kemudian kita simpan. Kita coba testing di bagian cetak notanya. Di sini masih ada notice error di sini. Kita coba lihat di VS Studio Code ini. Nah, di sini kita lupa untuk memanggil. Di sini kita cuma memanggil notanya, tapi kita lupa memanggil ID transaksi. Nah, di sini kita panggil juga parameternya.
kita buka dulu dengan EU, kita pakai variabel get, kemudian kita panggil parameter key-nya dari key. Oke. Setelah itu kita tutup tanda tanya lebih besar, kita coba Ctrl S, kita testing. Kita refresh dulu. Di sini tidak mau, kita coba kembali lihat di nota.php. Di sini kita gunakan variabel get. Coba di sini kita menggunakan variabel get. Kita Ctrl S, kita coba. Belum. Kita coba untuk memakai tanda petik. Kita coba save, kita testing. Oke, sudah muncul di sini, tapi dia belum muncul tabel. Kita coba panggil, kita tambahkan dulu di nota PHP ini. Kita tambahkan R, ini juga R, BR, BR, BR. Oke, kita coba Ctrl S, kita testing lagi. Oke, jadi di sini dia berurutan, bukan seperti memanjang seperti tadi. Jadi di sini dia berurutan. Oke, kita play semua dulu. Oke, jadi dia seperti ini. Kecil. Body TR. Ini cuma satu. Border. Sedang satu saya padding jangan. Oke. Kita rapikan dulu. Query konektor saya bintang from data transaksi, where ID transaksi, like ID transaksi. Oke, kita Ctrl S. Oke, jadi begini, dia akan muncul tabel ini karena tadi kita memakai border tadi ya, ini pokoknya cuma 2 tadi, jadi kita hapus 1. Kemudian tadi ada juga sekarang di sini itu T-nya besar, jadi kita ubah dengan T kecil. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Tapi di sini belum rapi, untuk tampilannya belum rapi, ini masih belum ada tabel ya. Kita coba lihat di bagian nota. Oke. Nah ya, kita lupa untuk menaruh. Oke. Kita lupa untuk mengisi harganya. Lebih kecil tentang PHP. Kemudian variabel D. Kita harus lupa untuk mengisi harga.
tanda besar. Oke, kita coba cek. Oke, jadi sudah muncul untuk harga satuannya, sudah muncul. Nah, setelah tabel ini kita akan membuat satu, yaitu tampilan PDF-nya agar terlihat lebih rapi. Jadi kita akan menambahkan script PDF-nya di atas tabel nota ini, nota.php. Kita akan tambahkan di bagian atas, di bawah sini. Di sini kita buka tanda lebih kecil dari PHP, dan kita enter variabel nama dokumen itu sama dengan kutip, ini kita isi nota dengan titik koma, dan di bawahnya include dalam kurung kutip 2 itu titik-titik, dia panggil mpdf 60. Ini mpdf 60 nya, mpdf 60 kemudian garing mpdf.php kemudian kita titik koma, kemudian di bawahnya dipanggil kembali variabel mpdf ini sama dengan new mpdf dalam kurung mpdf 8 tutup kutip kemudian koma, sini ukurannya A4, kemudian titik koma di belakang. Lalu di sini garing variabel mpdf sama dengan new mpdf dalam kurung kutip 2 kita tutup dulu, strip db dan strip x tutup kutip 2 kemudian koma. Lalu di sini kita kutip 2 lagi, di sini letter strip l dan kutip 2 koma kutip 2 koma kutip 2 lagi koma, sorry di sini kutip 2 10 koma dan 10 koma 10 10,6 koma 3, kita tutup dengan titik koma, enter, di bawah dipanggil kembali variabel mpdf, sini strip lebih besar, set header dalam kurung kutip, kemudian kita tutup titik koma. Di bawahnya ada ob start dalam kurung tutup kemudian titik koma, titik kurung titik koma, lalu kita tutup dengan PHP lebih besar. Setelah itu kita lanjut di bawah. Di bawahnya untuk penutup PDF-nya ini kita buka tanda tanya PHP, kemudian panggil variabel HTML, yang sama dengan ob underscore get underscore connect
dalam kurung itu variabel HTML, dan kita tutup kurung. Next, buka tutup kurung dan titik koma, enter, di bawahnya OBN, dan clean, buka tutup kurung lalu titik koma, enter, di bawahnya dipanggil kembali variabel npdf, lebih besar, output dalam kurung ini dia panggil variabel nama dokumennya. Ini untuk penutupnya, koma, kutip 2, di sini lebih besar PDF, kutip 2 tutup, kemudian koma, kutip I. Kita tutup kurung, titik koma, dan enter. Ini di bawah sini ada exit, nah kemudian enter, exit ini kecil, nah kita enter, tanda tanya lebih besar. Jadi untuk bagian ini laundry nota ini dari sini sampai di atas ini, ini dia akan memanggil tabel transaksi seperti ini. Jangan memanggil pelanggan, status, petugas sara, tanggal sara, nomor nota, tanggal terima. Kita Ctrl S dulu, kita simpan. Kita coba testing apakah dia sudah jadi atau belum untuk laporan PDF nya. Cetak PDF nya, ternyata ini dia masih error di nota online 70. Kita coba cek dulu. Sorry, di sini bukan connect tapi content. Konten. Oke, kita coba Ctrl S, kita cek lagi. Destination PHP. Sorry, di sini kita bukan menggunakan koma tapi titik. Kita coba Ctrl S, kita cek lagi. Oke, di sini sudah muncul untuk tampilan PDF tapi dia belum muncul tabelnya. Kita coba cek lagi. Ya, mungkin ini karena dia belum terhubung dengan internet. Nanti kita coba cek lagi. Di sini kita lupa untuk menambahkan satu PDF lagi. PDF. Sorry. Di sini ada writer HTML dalam kurung ini di TF8 underscore kode dalam kurung dia panggil variabel HTML yang tutup. Kita Ctrl S, kita coba cek apakah dia masih kosong atau sudah ada isi. Oke, jadi di sini sudah muncul untuk tabel notanya. Sini ada nomor nota, tanggal terima, tanggal petugas terima, tanggal serah, petugas serah. Jadi di sini kenapa cuma ada dua, karena di bagian
nota di bagian detail ini cuman ada 2 data, yaitu serbet dan baju kaos. Makanya di dalam data cetak nota ini, dalam file ini cuma terdapat 2 data, yaitu serbet dan baju kaos. Selanjutnya di sini kita akan ubah di bagian petugas terima ini. Di sini kita akan ubah menjadi nama, jadi bukan ID lagi. Di sini kita akan ubah namanya. Jadi di sini yang pertama kita ke visual kita dulu. Kita di nota. Di sini kita panggil dulu PHP include tip. Di sini kita panggil get datanya .php yang tentang tulisan kutip titik koma. Kemudian kita ke bawah, kita akan ubah di bagian sini. Di sini yang akan kita ubah tanggal terima. Ini bukan kita ubah, tapi lebih ke kita menambahkan nama. Jadi dia tidak menggunakan ID, yaitu nama petugas. Kemudian di sini kita isikan dalam kurung saja. Oke. Tanggal terima. Sorry kita di sini kita taruh salah. Kita harusnya taruh di bagian petugas, nama petugas. Oke, kita coba Ctrl S. Kita coba testing, kita lihat hasilnya. Petugas terima. Dia belum muncul di sini. Kita coba lihat di get data, terus di nama petugas. Nama petugas. Nama petugas. Dan petugas 1. Coba kita tambahkan di nota nama petugas 1. Kita coba cek. Oke. Jadi sini sudah muncul untuk namanya Mario Carlosa sebagai petugas terima. Kemudian di sini kita akan ubah tanggalnya, tanggal terimanya kita akan ubah di bulan September. Kita coba lihat di script di bagian detail transaksi, di data, di bagian di tanggal terima ini. Kita ubah di tanggal serah ini. Di sini kita date tanggal, kemudian dalam kurung kutip D, kemudian M, dan kalau kutip, kemudian koma, sini kita kasih tanda tuh. Sorry. Kita tutup kurung. Oke, kita coba lihat dulu tadi apa 10 31. Kita coba Ctrl S, kita testing. Oke. Jadi di sini dia sudah berganti menjadi 31 Oktober 2022. Begitu juga sebaiknya di sini kita buatkan juga di tanggal terima. Ini kita buat juga di tanggal terima, date, ini di belakang hero, date dalam kurung
ini tutup dalam kurung D M Y kutip, kemudian koma to time. Dan kita buka kurung satu lagi. Oke, kita coba save, kita testing lagi, kita lihat di bagian tanggal terima. Oke, di sini juga sudah muncul tanggal terimanya 31 Oktober 2022. Di sini kita buatkan juga untuk pelanggan di pelanggan. Oke, di pelanggan juga kita buatkan nama pelanggan, mungkin dalam kurung dia di belakang nama pelanggan dan dalam kurung variabel 7. Kemudian statusnya juga tidak perlu status, petugas serahnya perlu kita ganti juga petugas serah. Kita tutup variabel n5 nya. Tanggal terima sudah, nama petugas oke, nomor nota tidak perlu kita ganti. Kita coba testing, kita lihat di sini pelanggan masih 1, petugas serah juga masih menggunakan ID. Error di bagian di nota online 40 pelanggan. Ini harusnya di dalam kurung. Untuk kita save. Masih fatal error. 38. Petugas serah. Ini tidak petugas serah. Coba kita cek di data. Petugas serah. Ini dia menggunakan nama petugas. Ini kita ganti. Di sini nama petugas. Jadi kalau kita tulis petugas serah maka dia tidak terbaca di situ. Jadi di sini kita menggunakan, kita panggil sesuai dengan data yang kita isi. Petugas serah belum muncul di sini namanya. Kita coba lihat petugas serah. Oke, tadi petugas serah atau nama petugas. Jadi petugas nama petugas di nota nama petugas petugas. Kita coba cek lagi, tadi belum muncul, untuk petugas serahnya belum muncul. Petugas, nama petugasnya belum muncul. Petugas nama petugas 1. Nama petugas 1. Nama pelanggan. Nama pelanggan itu nama petugas tadi. Petugas serah. Petugas terima, petugas serah. Coba kita kembali sini, coba kita masukkan petugas 1, nama petugas 1. Dan ini kita coba nama petugas saja. Kita
Ctrl S, kita coba cek. Oke, kita coba lihat di bagian petugas terima. Nama petugas terimanya mana? Petugas terima. Jadi kita cek di bagian petugas. Petugas atau apa ini? Petugasnya cuman nama petugas. Coba kita ketik cuman nama di bagian nota, kita coba cek di nama saja. Kita coba masukkan nama saja. Ini tidak terbaca. Petugas 1. Petugas. Ini nama petugas, insert petugasnya nama petugas. Coba kita ambil nama petugas. Kita coba copy semua. Kita tulis, kita coba cek nama petugas muncul tidak. Pelanggan nama petugas sama-sama tidak muncul. Nama petugas 1 dan nama petugas 2. Kita coba save. Tidak nama. Berarti tidak di kalendernya tidak ada petugas 2. Ini cuma nama petugas. Sudah muncul petugas terimanya belum. Apa karena petugas terimanya kita tidak kasih nama petugas terima. Terima petugas. Nama petugas. Petugas. Kita nama petugas 1. Nama petugas. Oke, kita Ctrl V, kita coba. Kita kalau nama petugasnya tidak ada. Coba kita cek di nama petugas. Nama petugas kita. Oke, jadi di sini kita coba lihat apakah nama petugas terimanya tidak ada atau namanya sama. Oke, petugas dari di petugas atau di petugas terima. Oke, namanya tidak ada. Petugas terima. Petugas serah mereka lusa. Ya, karena di petugas serah itu cuma ada satu nama, yaitu mereka lusa. Kita lihat di petugas terima. Petugas terima. Coba kita ganti dengan Maria Stevi. Oke, jadi di sini dia tidak muncul untuk bagian petugas penerimanya karena Mario Carlosa
menerima kembali Mario Carlosa. Jadi di sini tidak muncul nama Mario Carlosa. Di bagian petugas terima dia tidak muncul karena petugas terimanya tetap Mario Carlosa. Petugas terimanya tetap Mario Carlosa dan petugas yang menyerahkannya juga tetap Mario Carlosa. Jadi di sini dia datanya cuma satu. Jadi di sini jika kita ingin munculkan di bagian petugas, kita tetap ingin munculkan juga namanya. Bisa ada pendobelan nama di sini. Di sini jika kita ingin menambahkan nama Mario Carlosa juga bisa, maka di sini akan kita tambahkan dengan nama petugas satu. Kita tulis. Ini kita cek. Oke. Jadi di sini ada nama Mario Carlosa, petugas serah dan petugas terima di tanggal 31. Karena di tanggal 31 Oktober di sini petugas penerima Mario Carlosa dan petugas yang menyerahkan juga Mario Carlosa. Sedangkan pelanggannya Ginny Alsa. Jadi di data detailnya di notanya ini jelas pelanggannya Ginny Alsa, petugas terima dan petugas serahnya jelas Mario Carlosa. Karena pada tanggal 31 Oktober dia yang menerima dan dia yang menyerahkan. Selanjutnya di sini kita akan ubah di bagian jenis cucian dan harganya. Namanya di sini kita akan ubah. Di sini kita kembali ke visual dulu. Kita akan panggil di bagian sini, mungkin di bagian jenis cucian ini kita panggil dia, kita panggil nama jenis cucian. Dia harus di belakang. Di sini kita panggil nama jenis cucian dan kita panggil juga di sini harganya kita panggil rupiah. Nah, jenis cucian kita panggil juga rupiah. Kemudian dalam kurung kita tutup kembali di belakang sini. Lalu begitu juga sebaliknya, di sini kita tutup, di sini juga kita buka di bagian prebuilding. Kemudian kita save, kemudian kita coba cek apakah dia akan muncul nama atau tetap dengan ID. Oke. Jadi di sini sudah muncul jenis cuciannya serbet dan baju kaos. Jadi di sini dia langsung menyertakan nama, bukan ID. Sedangkan harga satuan juga sudah muncul rupiah. Setelah ini kita akan tambahkan juga total. Kita ke PS. Ini kita tambahkan di bagian bawah sini. Ini kita tutup TH. Kemudian di sini total. Ini kita tutup lagi. Kemudian begitu juga di bawah di sini. Jadi ini kita PHP rupiah, buka kurung, sini dipanggil kembali prebuilding. Lalu di sini dia panggil beratnya, berat, dan dia tutup kembali, tutup bintang, dia panggil juga harga prebuilding, kemudian buka harga, kita tutup, kemudian di sini titik koma, lalu TD
Jangan lupa untuk tutup. Nah, di sini kita juga tambahkan tanda tanya lebih besar untuk penutup ininya. Kita coba Ctrl S, lalu kita coba testing apakah dia sudah muncul totalnya. Kita coba cek. Oke, di sini totalnya sudah muncul. Untuk totalnya Rp25.000, Rp25, Rp5. Oke. Selanjutnya setelah ini kita akan membuat grand totalnya lagi. Kita ke visual dulu. Ini yang kita lihat di bagian atas ini kita panggil dulu variabel gt nya gt sama dengan titik koma, kemudian di bawahnya juga kita panggil datanya lebih kecil tanda tanya php. Ini kita panggil variabel gt nya sama dengan variabel gt tambah. Di sini kita buka kurung variabel d nya, kemudian buka kurung kotak. Di sini ada berat, kemudian bintang variabel d, dan kita buka. Di sini ada harga, lalu kita tutup kurung, kemudian kita tutup dengan tanda tanya lebih besar. Di sini kita lupa untuk titik komanya. Setelah itu di bawah tabel ini kita buka dengan R, kemudian di bawah R itu kita isi grand totalnya, grand total. Di grand total ini titik 2 lebih kecil php eho. Kemudian di sini kita langsung buatkan ke rupiah dalam kurung, dia panggil variabel gt, dan kita tutup kurung lalu titik koma, kemudian tanda tanya lebih besar. Kita coba Ctrl S, kita run, kita coba testing. Ini oke, untuk grand totalnya sudah muncul, grand totalnya sama dengan 30. Oke, setelah itu di sini kita harus buatkan lagi saat di bawah kita harus munculkan untuk tampilan bilangannya seperti Rp30.000 atau semacamnya. Di situ kita tinggal tambahkan di sini. Kita buat ini karena terbilangnya di sini sudah kita isi, jadi kita tambahkan di bagian sini, di bagian bawah grand totalnya kita isi di sini terbilang titik 2, sini lebih kecil tanda tanya php dan euro, terbilang dalam kurung dia panggil variabel gt, lalu titik dan kutip rupiah, kemudian tanda tanya besar. Kita coba Ctrl S, kita simpan, kemudian kita coba testing apakah dia sudah muncul untuk terbilangnya. Kita coba, kita lihat. Oke, di sini terbilang Rp30.000. Oke, terbilangnya kita pindahkan ke bawah saja atau seperti ini. Jadi di sini kita buat terbilangnya di bawah, jadi kita tambahkan BR di atas ini. Di sini kita tambahkan BR. Oke, kita coba Ctrl S, kita coba lihat. Oke, jadi terbilangnya sudah pindah di bawah grand total, yaitu Rp30.000. Oke,
lihat ini bagian gitu lihat datanya. Rp70.000. Oke. Ini selanjutnya kita coba kecilkan ukuran. Kita ke Visual Studio Code, ke nota, yang kita tutup dulu. Di bagian sini tiringnya, di sini kita buka dengan small, kemudian kita tutup juga smallnya di belakang tiring. Kita isi terus smallnya ke bawah seperti di atas. Di sini juga small, kemudian di bawahnya juga small, ini small, dan di bawahnya juga small, dan di sini juga small. Oke. Dan di sini juga small. Oke, kita coba Ctrl S, kita coba lihat ukurannya. Oke, dia jadi lebih kecil. Di sini dia jadi lebih kecil. Karena di sini sudah kecil, maka di atasnya juga kita harus setarakan seperti di bawah. Jadi kita kecilkan juga. Kita ke atas di sini. Kita isi dengan small. Di bawahnya juga small. Dan di bawahnya juga small. Dan di bawah harga juga small. Kemudian di sini juga small. Dan kita tutup juga semuanya. Di sini juga small. Di sini juga small. Dan di atasnya juga small. Dan di sini juga small. Oke. Dan di bawah sini juga kita tambahkan small. Ini small. Di bawah HR juga kita small. Ini kita tutup. Oke. Dan di bawah grand totalnya juga harus kita kasih small agar sama dengan di atas. Kemudian di bagian tampilan rupiah, oke, di sini juga kita kasih small. Oke. Oke, kita Ctrl S, kita coba testing, kita lihat ukurannya berubah. Oke, jadi di sini ukurannya mulai berubah. Di grand totalnya juga menjadi kecil. Jadi dia di sini sama dari atas sampai bawah, cuman di judulnya saja yang besar. Kemudian dari nomor nota sampai di bawahnya semuanya sama, urutnya sama, fontnya sama. Kemudian untuk di sini kita tambahkan juga target di bagian detail transaksi. Detail. Ini kita tambahkan juga target di bagian kita tambahkan di nota saja di bagian bawah else nya
di bawah grand total detail transaksi. Oke, di bawah sini kita tambahkan juga target. Ini target sama dengan blank. Jangan lupa underscore di depan blank. Oke, kita Ctrl S, kita simpan, coba kita cek. Oke, jadi untuk blank target tadi dia untuk menampilkan sendiri di bagian sini. Jadi di sini untuk tabel notanya dan grand totalnya sudah. Di sini kita coba lihat di transaksi yang kedua ini masih simpan permanen. Oke, di sini juga sudah 66.800 rupiah, 66.800 rupiah. Oke, untuk tabel notanya sudah. Ini kita coba cek lagi di jenis cucian ini, harganya juga kita buat, terbilangnya juga kita buat di sini, bukan terbilang seperti grand total tadi, tapi di sini kita munculkan rupiahnya. Kita ke jenis cucian. Jenis cucian kita buatkan juga di bagian sini. Ini kita tambahkan rupiah ya dalam kurung. Oke, kita simpan lalu kita coba refresh. Oke, jadi untuk jenis cucian juga sudah muncul rupiahnya, bisa rupiah, 150 rupiah dan seterusnya. Jadi untuk video cetak notanya sudah selesai di sini. Di transaksi sudah muncul di sini cetak notanya juga 30 rupiah. Oke. Sekian